Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Winda dengan NIM 8605792399, Prodi PGSD 2A. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dengan pendidikan, serta bagaimana filsafat ilmu menjadi landasan penting bagi perkembangan ilmu pendidikan. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi, memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Eksistensi. Filsafat ilmu menjelaskan hakikat ilmu pendidikan sebagai disiplin ilmu yang memiliki objek kajian jelas, yaitu manusia dalam proses pengembangan potensi dirinya. Tanpa landasan ini, pendidikan hanya dianggap sekadar kegiatan mengajar tanpa dasar ilmiah. Keilmiahan. Filsafat ilmu menetapkan standar keilmuan seperti metode penelitian yang sistematis, penarikan kesimpulan yang logis, dan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Nilai-nilai. Filsafat ilmu juga menanamkan nilai kebenaran, kebaikan, dan kebijaksanaan ke dalam setiap teori praktek pendidikan, sehingga ilmu pendidikan tidak hanya berbincang tentang cara mengajar, tetapi juga tujuan mulia pendidikan untuk membentuk karakter manusia itu sendiri. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan antara keduanya bersifat timbal balik. Pendidikan bukan sekadar penerapan filsafat ilmu, tetapi juga menjadi lahan pengembangan dan pengujian. Ketika pendidikan dijalankan secara bermakna, berorientasi pada pengembangan potensi, pembentukan karakter, dan kesejahteraan manusia, itu akan menumbuhkan pertanyaan-pertanyaan baru. Apa hakikat manusia yang dididik? Apa tujuan akhir pendidikan? Serta bagaimana cara memperoleh pengetahuan yang benar. Ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dalam membedah persoalan pendidikan, filsafat ilmu memiliki 3 cabang utama yang berfungsi sebagai alat analisis tajam untuk meneliti setiap masalah dalam pendidikan. Yang pertama, ontologi. Tentang apa yang ada atau hakikat yang dapat membantu kita membedah pertanyaan mendasar. Jawaban ini menentukan arah dan pandangan kita terhadap pendidikan. Epistemologi. Tentang cara memperoleh pengetahuan. Menjawab bagaimana pengetahuan itu diperoleh, metode apa yang tepat digunakan dalam pembelajaran, serta bagaimana memastikan kebenaran ilmu yang disampaikan. Ini menjadi dasar penyusunan metode dan kurikulum. Aksiologi. Tentang nilai dan kegunaan. Menganalisis untuk apa ilmu diajarkan, nilai apa yang ingin ditanamkan, apakah pendidikan itu bermanfaat bagi manusia. Ini menjamin bahwa pendidikan memiliki tujuan yang baik dan bermoral. Karena ketiga aspek ini mampu meneliti masalah pendidikan secara mendasar, menyeluruh, dan tajam, maka filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis yang membedah persoalan pendidikan hingga ke akarnya. 4 contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktek pendidikan. Berikut beberapa penerapannya. Dalam kebijakan pendidikan, penyusunan kurikulum merdeka didasari pandangan ontologis bahwa setiap peserta didik memiliki potensi dan keunikan yang berbeda. Secara aksiologis, kurikulum ini bertujuan memberikan kebebasan belajar agar pendidikan lebih bermakna dan relevan. Keduanya saling menguatkan demi tercapainya tujuan pendidikan yang sesungguhnya, mencetak manusia yang berilmu, berkarakter, serta bermanfaat. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.